Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus terkait seorang manajer pemasaran di mana dia harus memilih salah satu dari 3 produk yang harus dipasarkan dengan menggunakan metode dominasi stokastik. Jadi di sini ada 3 produk, katakanlah produk A, B, dan C. Nah, berdasarkan hasil penelitian pasar, maka diperoleh tingkat harga pasar per unit dari jenis barang tersebut. Sekaligus data tentang berapa harga biaya per unitnya, berapa harga per unitnya, dan laba per unitnya. Data ini didapatkan dari survei harga pasar. Jadi dengan menggunakan data ini kita dapat menentukan, atau seorang manajer dapat menentukan kira-kira produk mana yang memiliki peluang paling besar untuk dapat dipasarkan dengan melihat harga per unit, biaya per unit, laba per unit, dan kita tentukan dengan metode dominasi stokastik. Selain tabel ini, kita juga memiliki tabel tingkat probabilitas yang berbeda-beda dari 3 produk ini. Dapat dilihat di sini ada tabel distribusi probabilitas pada setiap tingkat penjualannya. Katakanlah tingkat penjualan dari 0 sampai 3.000 unit, dan produk A, B, dan C memiliki probabilitas yang berbeda-beda. Nah, 2 tabel ini dapat kita jadikan sebagai data dasar di dalam menentukan kira-kira produk mana yang memiliki probabilitas paling besar atau memiliki peluang yang paling besar untuk dapat dipasarkan oleh seorang manajer. Jadi kaitannya dengan materi kita pada hari ini tentang diagram pohon keputusan, maka kita dapat menentukan kira-kira produk mana yang akan kita jual dengan menggunakan diagram pohon keputusan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Yang pertama, kita akan membuat diagram pohon keputusan dan kita menghitung probabilitas kumulatifnya dari jenis barang tersebut, dan juga diagram distribusi probabilitasnya. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana membuat diagram keputusan, menghitung probabilitas kumulatifnya, dan menggambar diagram distribusinya, sehingga nanti dapat disimpulkan keputusannya adalah produk mana yang memiliki peluang paling besar dengan menggunakan metode diagram pohon keputusan dengan metode dominasi stokastik. Oke, kita lanjut saja membuat diagram pohon keputusan. Yang pertama, teman-teman di sini bisa lihat bagaimana cara membuatnya, dan nanti bisa disandingkan dengan apa yang sudah tertera di materi saya. Sangat mudah cara membuatnya. Kita seperti membuat pohon atau ranting-ranting. Ibaratnya ini diibaratkan sebagai suatu pohon, karena ada 3 jenis produk. Jadi teman-teman cukup membuat 3 ranting. Katakanlah ini produk A, ini produk B, ini produk C. Nah, kita acuannya adalah tabel di atas tadi. Yang pertama ada tabel. Jadi kita untuk membuat diagram pohon keputusan ini, teman-teman lihat acuannya adalah tabel distribusi probabilitas. Misalkan produk A dan produk B dan produk C. Di sini kita masukkan di dalam diagram pohon keputusan adalah yang memiliki angka probabilitasnya saja. Katakanlah kalau produk A mulai dari unit penjualan 2.000 unit sampai 3.000 unit. Jadi kita masukkan saja di sini.
kita buat cukup 2 ranting karena di produk A hanya ada 2. Katakanlah di sini tadi penjualannya ada 2000 unit, di sini 3000 unit. Jadi kita acuannya adalah tabel ini. Terus kalau produk B, karena semua ada angka probabilitasnya, jadi kita masukkan dari 0 sampai 3000. Begitu juga yang produk C. Jadi kita masukkan di sini nol unit, sini ada 1000 unit, di sini ada 2000 unit, di sini ada 3000 unit. Jadi sesuai dengan produk B. Begitu juga produk C, kita ulangi sesuai dengan yang ada angka probabilitasnya. Kita masukkan, ini 0, ini ada 1000, ada 2000, ada 3000. Nah, angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini kita masukkan di dalam kurung ini dari angka probabilitas ya. Jadi kita masukkan, misalkan ini yang di produk A probabilitasnya adalah 0,10, produk B, produk A ini probabilitasnya 0,20, yang produk B ada 0,15, selanjutnya 0,20, 0,25, 0,30. Selanjutnya yang produk C ini ada 0,10, produk yang 1000 unit ada 0,15, selanjutnya 0,20, 0,15. Jadi sesuai data ini untuk produk C. Jadi untuk membuat diagram keputusannya adalah yang pertama produk A, produk B, produk C. Ini adalah tingkat penjualan per unitnya, dan ini adalah angka-angka dari probabilitas dari masing-masing produk. Nah, angka-angka ini dari mana? 5 juta, 7,5 juta, 0, 3 juta, dan seterusnya. Ini adalah perkalian tingkat penjualan per unit dikalikan dengan laba per unit. Jadi bisa kita katakan bahwa 2000 untuk produk A, katakanlah unit keuntungan atau laba per unitnya 2.500, produk B 3.000, produk C 2.000. Biar teman-teman tidak bingung, kita langsung tulis saja di sini biar nanti gampang memperkalikannya. Laba produk A 2.500. Ini katakanlah ini dalam angka satuan ribu ya. Di sini ada laba produk B 3.500. Di sini laba produk C ada 2.000. Tidak apa-apa teman-teman bisa menuliskan di sini agar tidak bingung di dalam memperkalikannya. Jadi penjualan per unit dikali dengan laba. Jadi kita bisa menghitung secara langsung kenapa ini bisa ada muncul angka 5 juta, 7 juta, dan seterusnya. Jadi langsung saja kita kalikan 2000 dikali 2.500, katakanlah 5 juta. Ini 7 juta 500. Ini 0, 3 juta, 6 juta, 30 dikali 3.500 sama dengan 9 juta. Maaf, maksudnya ini 3.000 kalau kita ambil ya. Oke, kita lanjut aja. Ini maksudnya tadi 3.000 laba dari produk B, dan di sini juga kita lihat lanjut 0 juta, 1.000 dikali 2.000 2 juta,
2000 dikali 2000 4 juta, dan 3000 dikali 2000 6 juta. Jadi inilah cara membuat diagram pohon keputusan. Semoga dapat dipahami untuk pembuatan diagram keputusan ini. Jadi acuannya adalah produk A, produk B, produk C. Labanya boleh ditulis di sini biar nanti teman-teman menghitung angka-angka ini tidak bingung. Ini adalah unit penjualannya dan ini adalah angka probabilitas ya. Jadi kalau diminta gambarkan diagram keputusannya adalah jadi seperti ini jadinya. Oke, setelah kita membuat diagram pohon keputusan, maka kita akan menghitung probabilitas kumulatif dari 3 jenis produk, sehingga nanti bisa disimpulkan produk mana yang memiliki peluang paling besar untuk dipasarkan dengan menggunakan metode dominasi stokastik tadi. Jadi ada produk A, produk B, produk C. Nah, angka-angka ini dari mana? P5, P75, P0, P3, P6, P9, P0, P2, P6, P4, P6. Ini kita ambil dari sini yang memiliki nilai tingkat penjualannya. Kalau produk A ada 2000, 3000. Kalau produk B ada 0 sampai 3000. Kalau produk C ada 0 sampai 3000. Dan tingkat labanya yang didapatkan adalah ini. Jadi kita tinggal tuliskan saja P5, P7,5, P0 sampai P9, P0 sampai P6. Nah, P5 sama dengan 0,10, P7,5 sama dengan 0,20 dan seterusnya. Maka kita bisa susun seperti ini. P5 0,10, P7,5 0,20 sama dengan 30. P75 sama dengan 0,20 atau dikatakanlah 20. Jadi semakin ke bawah adalah semakin depannya kita hilangkan. Begitu juga pada produk B. 0369 itu dari angka ini. 0369. Nah, 0,15, P3 0,20 dan seterusnya sampai P9 0,30. Jadi dari angka-angka ini dengan ini kita susun sama dengan 90. Selanjutnya P3, P0 dihilangkan. Jadi 20 ditambah 25 ditambah 30 sama dengan 75. Lalu menghitung P6, berarti dihapus yang ini. Tinggal 0,25 ditambah 0,30 sama dengan 55 dan seterusnya. P9 30 di total menjadi 250. Begitu juga pada produk C. 0246 itu dari angka-angka yang tadi ini. 0246 dan P0 sama dengan 0,10 dan seterusnya sampai P6 0,15. Kita bisa lihat di sini. Di total ada 60. Lalu menghitung P2 0,15 ditambah 20 ditambah 15 sama dengan 50. Lanjut jadi P4 dihilangkan jadi 20 ditambah 15 35. P6 0,15 di total menjadi 160. Jadi kita bisa melihat keputusan yang diambil oleh seorang manajer untuk menjual jenis produknya yang dipilih untuk dipasarkan maka adalah jenis produk B. Karena apa? Produk B memiliki peluang paling tinggi yaitu totalnya 250 dibandingkan dengan produk A maupun produk C. Jadi adalah keputusan yang diambil oleh seorang manajer untuk memasarkan produk mana yang memiliki peluang paling besar adalah produk B. Sampai sini semoga bisa dapat dipahami cara membuat atau menghitung probabilitas kumulatifnya. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya kita mencari atau menggambar diagram distribusi probabilitas ya. Ini juga cukup mudah, teman-teman tinggal melihat dari hasil ini. Jadi acuannya adalah data-data yang sudah kita susun sebelumnya. Misalkan ini, kita katakanlah yang hitam adalah produk A, yang merah adalah produk B, yang biru adalah produk C. Nah, misalkan produk A, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat produk A yang warna hitam ada 5 dan 7,5. Jadi kita melihatnya di sini. 5 dan 7,5. 5,30, 7,5 sama dengan 20. Kita bisa menggambarkannya di sini. 5 kita cari 30, 0,30.
7,5 tadi berapa? 20. Di sini kita tinggal gariskan. Ini ya, 5, 30, 7,5, 20. Begitu juga pada produk B, 0,90, yang 3, 0,75. Kita bisa lihat sini produk B warna merah. 3 tadi sama dengan 0,75. Kita tarik sini. Yang 6 tadi adalah berapa? Kita bisa lihat produk B 375, 655. Nah, yang merah ini tadi 375, kita tarik sini. 655, kita bisa tarik sini perkiraan. Dan terakhir adalah 930. Kita bisa lihat di 9, kita tarik ini 930. Dan begitu juga pada produk C yang warna biru, kita bisa lihat 060, yang 0 nggak apa-apa, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kita langsung ke 250, 4, 35, dan 615. Di sini kita bisa lihat yang berwarna biru 250, 4, 35, dan 6 tadi 15. Jadi seperti itu ya cara menggambar diagram distribusinya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bisa dapat ditanyakan pada kolom distribusi pada forum yang terdapat di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.